Hai, nama saya Regina, NPM 20820013. Di sini saya akan menjelaskan sejarah musik klasik sebagai video tugas ujian akhir semester. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas sejarah musik zaman klasik. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempertanya seputar materi hari ini. Sejarah musik zaman klasik dimulai kapan sih, Bu? Jadi, sejarah musik klasik dimulai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Musik klasik itu apa sih, Bu? Jadi, musik klasik merupakan jenis-jenis musik yang memiliki nilai seni yang tinggi, kerap disebut sebagai musik sepanjang masa, karena bisa dinikmati hingga kini, walaupun perkembangan musik klasik sudah ada sejak tahun 1700-an. Dalam pengertian aslinya, musik klasik adalah komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1825. Biasanya musik klasik digolongkan melalui periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, diikuti oleh barok, rokoko, dan romantik. Musik klasik memiliki istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat atau berakar dari tradisi kesenian barat, musik Kristiani, dan musik orkestra, mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik klasik Eropa dibedakan dari bentuk musik non-Eropa dan musik populer, terutama oleh sistem notasi musiknya yang sudah digunakan sejak sekitar abad 16. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, ritme individual, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Sejak abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi, di Tiongkok dan Mesir ada musik yang mempunyai bentuk tertentu. Dengan mendapat pengaruh dari Mesir dan Babilonia, berkembanglah musik Ibrani yang kemudian hari berkembang menjadi musik gereja. Musik klasik pada dasarnya bukan hanya sebatas nama dari salah satu aliran atau jenis musik, tapi juga istilah luas yang mengacu pada 3 periode musik yang sangat populer pada zaman itu di Eropa Barat. Istilah klasik sendiri diambil dari nama salah satu periode, yang dimaksud ialah zaman barok dan rokoko abad ke-17, zaman klasik abad ke-18, zaman romantik pertengahan abad 18. Langsung saja kita bahas periode musik di zaman klasik. Bila dibandingkan dengan musik era barok, musik era klasik lebih ringan, lebih mudah, dan tidak membingungkan, serta mempunyai tekstur yang lebih jelas. Melodi yang dimainkan dari era ini biasanya lebih pendek dari era barok. Ukuran orkestra sangat berkembang baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ciri-ciri dari musik zaman klasik antara lain, yang pertama, ornamen lebih dibatasi. Kedua, ada peralihan tempo, accelerando dan retardando. Yang ketiga, ada juga peralihan dinamika, crescendo dan decrescendo. Yang keempat, harmoni 3 nada atau homofonik. Yang kelima, kontras pada ritme. Pada zaman klasik, muncul bentuk komposisi musik yang disebut sonata dan simfoni. Sonata adalah karya musik untuk permainan solo, sedangkan simfoni adalah untuk orkestra. Bentuk simfoni hampir mirip dengan sonata, hanya saja simfoni biasanya dilengkapi dengan bagian sisipan yang disebut minuet, trio, dan scherzo. Ada beberapa komponis zaman klasik. Yang pertama, Franz Joseph Haydn. Yang kedua, Wolfgang Amadeus Mozart. Yang ketiga, Carl Philipp Emanuel Bach atau anak kedua dari Johann Sebastian Bach. Yang keempat ada Ludwig van Beethoven di masa peralihan zaman klasik dan zaman romantis. Beberapa pionir yang dijadikan acuan dalam musik klasik sampai sekarang antara lain seperti Johannes Chrysostomus, Wolfgangus Gottlieb Mozart, Ludwig van Beethoven, sampai Johann Sebastian Bach. Selain itu, mereka pun memiliki karya-karya yang tidak lekang oleh waktu. Mozart dengan lagunya yang berjudul Clarinet Concerto in A Major, lalu Beethoven dengan Für Elise yang mungkin semua orang pasti mengetahui lagu tersebut. Terakhir ada Johann Sebastian Bach dengan Prelude in C Major. Pada abad-abad berikutnya, musik klasik terus berkembang meskipun perkembangannya tidak secepat masa sebelumnya. Perkembangan ini juga melahirkan musik kontemporer pada abad 19 sampai 20. Gimana anak-anak, mengerti tidak? Mengerti, Bu. Manfaat mendengarkan musik klasik itu apa sih, Bu? Jadi, salah satu manfaat musik klasik yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan Anda dalam menghafal. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang yang membaca sambil mendengarkan musik klasik akan lebih unggul dalam mengingat isi bacaannya daripada yang tidak. Wah, keren banget. Aku jadi pengen dengar sambil belajar.